Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa melanjutkan kembali aktivitas kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang tema adab makan dan minum ya. Karena ini bagian dari aktivitas kita yang tidak mungkin terlepas dari hidup kita dalam sehari-hari, maka ini perlu kita pelajari juga, perlu kita pahami juga, dan kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, kemarin yang pertama kita berbicara tentang porsinya, kadarnya. Maka yang kedua ini yaitu makan makanan yang halal dan baik. Kita berbicara tentang kualitasnya. Jadi seorang muslim itu apa yang disantap itu harus berkualitas. Nabi mencontohkan sendiri. Karena Nabi adalah suri teladan terbaik bagi kita sebagai umatnya. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait masalah apa yang kita konsumsi, itu ada satu kaidah yang diintisarikan dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wallahu ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah itu menjadikan ma di sini itu adalah menunjukkan segala sesuatu, asyai. Allah menjadikan segala sesuatu di atas muka bumi ini adalah untuk kalian. Jadi menjadikan semuanya ini adalah untuk kalian. Ini menjadi dalil bahwa hukum asal segala sesuatu yang kita konsumsi itu adalah halal. Hukum asalnya. Jadi semua yang kita konsumsi, hukum asalnya adalah halal. Berdasarkan ayat tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Lalu kemudian, selama tidak ada dalil yang dia memalingkan dari ayat tersebut, maka dia tetap berada pada posisi semula, yaitu halal. Sehingga disebutkan di dalam ayat yang lain, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum. Jadi Allah itu telah merinci hal-hal yang haram di antara kalian. Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu sudah jelas, sudah disebutkan semua. Hal-hal yang haram pun demikian. Loh, kalau aku kok orang ngerti ya, berarti itu kesalahannya terletak dalam diri kita. Artinya kita tidak membaca, kita tidak mengaji, kita tidak mempelajari, kita tidak menggalinya. Tapi sebenarnya tugas Nabi SAW sudah selesai. Al-halala bayyin wal harama bayyin. Perkara-perkara yang halal dan yang haram sudah dirinci oleh Rasulullah SAW. Dan terkait masalah kualitas yang harus kita konsumsi dari makanan itu, ini bukan hanya perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Para nabi dan rasul pun mereka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu ayat 51. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibati
makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'malu sholiha, dan kerjakanlah kebajikan. Jadi Allah sudah memesankan, sudah memerintahkan kepada para rasul, karena para rasul inilah manusia-manusia pilihan yang dia akan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia yang berkualitas. Maka dari sisi makanan pun harus berkualitas. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian itu sudah terbukti, makanan mempengaruhi kualitas seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu penelitian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Allah haramkan atas kalian adalah darah, kemudian bangkai dan daging babi. Ada salah seorang tokoh muslim yang berasal dari Mesir, dia ingin membuktikan ini. Artinya secara ilmiah, kenapa Allah mengharamkan babi bagi umat Islam, sementara bagi orang-orang di luar Islam itu adalah santapan yang sangat lezat. Maka kemudian dia pergi ke salah satu negeri di Eropa, kalau tidak salah Perancis. Saya pernah membaca ini, cuma lupa sumbernya ya, tapi saya masih ingat ya. Ada seorang tokoh muslim Mesir, seorang ulama Mesir, dia kemudian mengambil satu penelitian itu. Yang ini menguatkan bahwa apa yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas seorang muslim, kualitas perilakunya. Jadi inputnya harus bagus, maka outputnya pun akan bagus. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal masalah makanan. Nah, seorang intelektual muslim ini yang berasal dari Muslim, dia pergi ke Perancis, kalau tidak salah negeri Perancis. Lalu kemudian di sana dia melakukan satu studi. Kenapa orang-orang pada makan babi? Orang-orang Kristen, orang-orang di luar Islam. Lalu kemudian diambil salah satu kesimpulan bahwa salah satu karakter yang dimiliki oleh babi itu, mohon maaf, adalah ketika pejantan dengan betina itu kawin, itu tidak ada rasa cemburu sama sekali. Tidak ada. Katakanlah ada satu betina, di situ kemudian ada 4 pejantan. Ini penelitiannya. Maka mereka itu tidak seperti ayam jago. Mereka akan bertarung mati-matian antara pejantan untuk mendapatkan si betina itu. Ayam jago demikian, burung dara demikian, kambing pun demikian. Mereka akan saling seruduk. Ya. Tapi ketika babi, mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, bahwa mereka itu akan saling bergantian. Tidak ada rasa cemburu sama sekali, tidak ada rasa malu sama sekali. Padahal Rasulullah SAW memesankan, ya, menyampaikan kepada kita, inna mimma adraktu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan para nabi-nabi sebelum aku, yang aku dapatkan dari mereka adalah mereka mengatakan, kalau kalian tidak malu, tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kalian inginkan, terserah mau berbuat apa saja. Di antaranya adalah itu, karakter babi itu melahirkan kepada karakter manusia. Maka di negeri Eropa itu bukan satu hal yang tabu ketika na'udzubillah min dzalik ada penyimpangan seperti itu ya. Jadi satu perempuan dengan banyak laki-laki, itu satu hal yang biasa. Ya. Satu hal yang biasa, tidak ada rasa malu di antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sangat penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan kualitas makanan. Maka di setiap negeri yang di situ ada komunitas, ada kaum muslimin, maka para ulama mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin satu produk itu halal. Maka di setiap negeri itu pasti biasanya ada otoritas yang dia memberikan sertifikasi halal atas sebuah produk. Ya, di Indonesia, di negeri-negeri ASEAN sampai Eropa, mereka punya kewajiban moral demikian. Kenapa? Karena untuk menjaga perilaku kaum muslimin, diantaranya adalah harus mengingatkan kaum muslimin itu tentang apa yang harus disantapnya. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para rasul yang merupakan suri tauladan kita bahwa kalau makan maka makanlah yang baik-baik. Dan orang-orang beriman pun demikian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatin ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara umum, bukan hanya kepada orang beriman, kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan. Ya ayyuhan nasu qulu min thayyibatin. Ya ayyuhan nasu. Sebentar. Ya ayyuhan nasu. Yang hafal siapa? Biasanya kalau sampai sini blank katanya kadang. Ya ayyuhan nasu qulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, halalan thayyiban. Jadi Allah memberikan dua batasan, bukan sekedar thayyibat. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat? Ya, kemudian tidak menyebutkan halalnya, karena para rasul mereka sudah tahu tentang mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah. Tapi kepada manusia menegaskan halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Yang halal dan yang baik. Karena manusia secara umum, karena tersibukan dengan aktivitas dunianya, terkadang mereka tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Maka di situ dengan tegas mengingatkan kepada manusia secara umum untuk makan yang halal dan yang baik. Ya. Di sini saya sebutkan di antara bagaimana Nabi SAW menjaga kualitas makannya. Ya. Kualitas makannya. Di antaranya, karena ahabbut ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-tharida minal khubzi wal-tharida minal haysi. Di antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah tharid dari roti dan tharid dari kurma. Tharid ini semacam bubur, ya, semacam bubur. Jadi makanan yang sudah dilembutkan. Baik yang terbuat dari roti maupun terbuat dari kurma. Artinya makanan Nabi SAW roti kurma yang kemudian dilembutkan. Ketika masuk ke dalam perut sudah dalam keadaan mudah untuk dicerna. Lalu kemudian disebutkan pula, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hul wal barida. Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang manis lagi dingin. Ya. Minuman yang manis lagi dingin. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud minuman yang manis dan dingin itu adalah madu, kemudian susu kambing. Ya, susu kambing. Adapun yang dingin itu maksudnya adalah yang langsung bersumber dari mata airnya, bukan minuman olahannya. Waktu itu belum ada, tapi yang luar biasa kualitasnya. Ya. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ahabbat tamri ilaihi al-azwa. Tamar yang paling disukai, kurma yang paling disukai oleh Rasulullah adalah kurma ajwa, kurma yang besar, kurma Madinah itu. Dan di dalam riwayat yang disebutkan lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bittikha birrutab fayaqulu naqsiru harra hadha bi bardi hadha wa barda hadha bi harri hadha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan buah semangka dan rutab. Nah, buah semangka itu dingin, ya. Adapun rutab dia lembut. Rutab itu adalah kurma yang masih baru, ya, yang masih baru, bukan kurma yang kering tapi yang masih basah. Artinya dari sini begitu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW ketika makan
memilih makanan yang begitu berkualitas, ya. Begitu berkualitas. Lalu selain berkualitas dalam sisi kehalalan, ya, maka kita pun harus halal bukan sekedar zatnya, objeknya yang kita makan. Kita juga harus menjaga bahwa yang makanan yang kita konsumsi itu harus halal dari cara mendapatkannya. Dari cara mendapatkannya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW dia bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka api neraka lebih layak untuk menyantapnya. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan pekerjaan yang halal, kita mendapatkan pemasukan yang halal, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, jadi kita harus perhatikan dari jenis makanannya dan dari cara mendapatkannya. Nah, dari jenis makanan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Yang haram, yang halal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal kita mempelajari mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi dalam ayat itu bangkai, darah, kemudian daging babi. Nah, darah yang dimaksud ini adalah ad-dam al-masfuh. Dam al-masfuh itu adalah darah yang mengalir. Adapun ketika kita masak di situ masih di pembuluhnya misalkan ada sisa-sisa darah yang sedikit, maka itu menurut para ulama tidak mengapa, itu mubah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika darah itu dialirkan, darah itu diambil kemudian menjadi santapan. Kemudian yang selanjutnya, ini masalah objek yang kita makan. Jadi harus berkualitas. Kita harus pilih-pilih Pak makan dan minumnya. Jangan asal semua kita santap. Yang selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini tidak boleh lupa. Jangan sampai kita lupa makan apa saja, termasuk makanan kecil. Jangan sampai lupa untuk berdoa. Kenapa demikian? Silakan perhatikan ini hadisnya ya. Karena ini ringkasan dari makalah ini, naskah ini. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," jika kalian itu makan, "falyadhkur ismallahi ta'ala," maka sebutlah nama Allah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Ya hulam samillah." Wahai hulam, wahai anak kecil, bacalah bismillah ya, ketika makan. Yang dimaksud dengan membaca nama Allah adalah kita mengucapkan bismillah. Ya, jadi cukup kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Karena di sini dengan jelas, ya idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaihi. Sebut nama Allah, bismillah. Fa inna siya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi. Kalau lupa di awal saking laparnya atau saking kita tenggelam dalam obrolan bersama kawan, bersama keluarga ketika mau makan, langsung ada makanan di hadapan kita, langsung disantap. Kemudian kita ingat di tengah-tengah, lupa tidak membaca bismillah di awalnya, maka kata Rasulullah, "Falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Jadi kita harus membaca itu. Atau di dalam riwayat yang lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sama saja, artinya sama. Ini kenapa perlu kita baca? Karena ternyata dimensi kehidupan manusia itu tidak sendirian. Ada dimensi alam jin. Alam jin. Nah, di situ setan jin itu mereka tidak lepas dari dimensi manusia.
Karena iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Dia meminta umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblis sampai hari kiamat tidak akan mati. Karena dia meminta ditangguhkan umurnya, ajalnya sampai hari kiamat. Dan Allah berikan itu. Setan dan jin, ya, jadi setan itu adalah bangsa jin yang dia durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Mereka tidak lepas dari dimensi kehidupan manusia, termasuk di dalam masalah makan dan minum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Fa inna syaitana yastahillu at-ta'ama alladzi lam yudhkar ismallahi fihi." Sesungguhnya setan itu menghalalkan makanan-makanan yang hendak disantap oleh manusia yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Nah, ini kan sayang banget. Kita sudah kenyang-kenyang ternyata tidak membawa berkah dalam diri kita. Artinya apa? Ketika makan, setan pun dia, meskipun kita nggak melihatnya, kita harus yakin itu. Yastahillut ta'am, akan menjadikan makanan itu halal untuk dia. Jadi sumber makanan setan itu selain tulang, ya, disebutkan dalam hadis makanan setan itu adalah diantaranya adalah tulang. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW ketika istijmar itu menggunakan tulang. Istijmar itu bersuci ketika tidak ada air dengan benda-benda yang lain selain air, bisa batu, tapi tidak boleh dengan tulang. Kenapa? Nabi menyebutkan alasannya karena tulang al-azam itu adalah makanan ta'amul jin, makanan setan, makanan jin. Tidak boleh kita memakainya. Nah, makanan setan itu di antara tulang itu adalah makanan-makanan yang kita santap yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Sehingga kita jangan berikan kesempatan kepada setan itu untuk memiliki kebugaran. Ya, biarkan mereka kurus. Dari mana supaya mereka kurus? Kita setiap makan harus baca bismillah sehingga dia gak makan. Ya, ketika gak makan kurus. Kalau sudah kurus, ya, lemes gak ganggu kita gitu ya. Harusnya seperti itu. Fa inna syaitana yastahil ta'ama, sesungguhnya setan itu menghalalkan makanan-makanan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Jadi yang pertama, sebelum kita makan jangan lupa baca bismillah. Istri kita punya anak misalkan masih bayi, ingatkan sebelum menetekkan air asinya itu, ingatkan supaya baca bismillah, ya, supaya air teteknya itu tidak dimakan oleh bangsa jin. Nah, kalau lupa seperti tadi dalam ayat bismillahi awwalahu wa akhirahu, di pertama kita lupa nggak baca bismillah, sampai pertengahan kita baru ingat. Maka yang dari pertama sampai pertengahan ini akan menjadi makanan santapan konsumsi bangsa jin. Tapi dengan kemudian kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, akhirnya ini nggak jadi. Ya, tidak jadi menjadi konsumsi bangsa jin. Maka Nabi memberikan petunjuk demikian, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Mangan permen, ya sama Pak. Mangan permennya tetap baca bismillah. Makan apa saja, jangan lupa baca bismillahnya. Bismillah. Lupa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah selesai makan, jangan lupa kita membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita makan, kita minum itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar. Makanya disebutkan dalam ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahu min khauf. Dua nikmat yang paling besar ini. Setelah nikmat iman dan Islam adalah perut kita kenyang. Yang kedua, aman. Berapa banyak manusia dia menghilangkan nyawa orang gara-gara apa? Karena perutnya lapar. Maka kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita mendapatkan makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, siapa yang dia sudah
menyantap makanan. Faqala, lalu dia mengucapkan membaca, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang telah memberi makanan ini kepadaku, hadza ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki makanan ini kepadaku, min ghairi haulin minni, tanpa daya kekuatan dariku, wala kuwatin, tanpa kekuatan dariku. Jadi semata-mata makanan yang kita santap baik, enak, yang macam-macam yang kita santap itu semata-mata adalah bukan murni dari kita, tapi itu adalah kita sandarkan kepada Allah, min ghairi haulin minni wala quwatin. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan memberikan itu kepada kita. Kita tidak bisa menyantapnya. Berapa banyak orang kaya, duit berada, perusahaannya banyak, ya. Ketika pergi kemana dia naik pesawat terbang, bahkan punya pesawat jet pribadi sendiri. Tapi untuk masalah makanan, nggak semua bisa disantap, ya. Orang makan daging wedhus, Bang, aduh, nggak berani katanya. Kalau setiap makan daging kambing, langsung masuk kolesterol naik, masuk rumah sakit, nggak berani. Banyak orang-orang kaya yang demikian, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, setiap makanan-makanan yang halal masih kita bisa santap, kita bisa nikmati. Sehingga jangan lupa setelah itu kita mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Keutamaan yang lain disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang membaca ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah. Makanan kita sudah dapat, perut kita kenyang, kita sehat, dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah. Maka jangan lupa untuk membaca doa ini. Yang belum hafal silakan dihafalkan di rumah. Lalu kemudian untuk menambah keberkahan makanan kita, ya, aktivitas makan kita, maka ingat hadis yang selanjutnya yang di bawahnya itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu falan nasba'. Aku ini makan, tapi kok rasanya nggak kenyang. Pernah gitu nggak, Pak? Hah? Sering. Makan sudah banyak, tapi kok rasanya nggak kenyang. Maka qala fala'allakum taftarikun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalian itu makannya terpisah-pisah, terpencar-pencar, ya, sendiri-sendiri makannya. Qalu na'am, para sahabat, iya, kami kalau makan sendiri-sendiri, ya. Ini kalau zuhur makannya sendiri-sendiri, bawa bekal atau di mana, Pak? Di sini. Di dapur bareng-bareng, luar biasa, ya. Order, delivery, ya. Qala, maka jangan sendiri-sendiri kalau bisa, ya, berkelompok. Ya, berkelompok. Karena sahabat ini mereka makan sendiri-sendiri, satu di depan, satu di belakang, satu di tempat yang lain, mungkin di bawah pohon, pencar-pencar. Qala, maka Rasulullah memberikan wejangan, petunjuk kepada kita, fastami'u ala ta'amikum, ada makanan, berkumpullah kalian. Wadhkuru ismallah alaihi, jangan lupa membaca bismillah. Yubarak lakum fihi, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Di antara berkahnya, meskipun rame-rame akan kenyang. Artinya apa? Kalau makan berjamaah, jangan sendiri-sendiri, ya, jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng aku udah kebagian. Ya enggak, ya. Maka nanti ada adab-adab yang lain, ya, adab yang lain. Kalau kita pelajari insya Allah enggak. Di antaranya adalah kalau makan bareng-bareng itu fakul biyaminik wakul mimma yalik. Ada makanan besar ini, ada macam-macam makanan, ada kue-kue di situ. Atau mungkin kalau di nampan besar misalkan, fakul mimma yalik, ambil yang paling dekat, ya, ambil yang paling dekat, ambil. Jangan kue roti ini jeruk kue, enggak. Fakul mimma yalik, baca bismillah dengan tangan kanan, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, yang paling dekat saja, ya. Ya, tapi kalau yang di sana enak sini kurang, ya ditukar putar gitu, ya. Jangan dibiarkan, kene baik aja. Ya.
Itu di antara masalah berdoa. Masalah berdoa. Lalu kemudian yang keempat, duduk ketika makan dan minum. Ya. Ini di antara adab selanjutnya. Karakter seorang muslim, identitas seorang muslim ketika makan itu adalah duduk. Ketika minum adalah duduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa, muntahkan. Udah minum berdiri. Aku kelalen, lokok. Ini makna dohirnya. Ya, makna dohir dari hadis ini. Kalau lupa, muntahkan. Artinya ini ya peringatan dari Nabi. Jangan sampai minum sambil berdiri. Jangan sampai makan sambil berdiri. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik itu diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Lalu kemudian salah seorang sahabat yang lain, Qatadah namanya, dia bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Ini kan Nabi melarang minum sambil berdiri. Itu kan minum. Bagaimana kalau makan tapi sambil berdiri? Kata Anas bin Malik, itu lebih jelek dan lebih kotor. Karena porsinya lebih besar makan. Dan itu intinya. Adapun minum adalah untuk melarutkan makanan saja. Maka kata Anas bin Malik, itu lebih buruk dan lebih kotor. Artinya makan sambil berdiri. Makan roti, orang melaku, ya. Tantang-tantangan, itu jangan ya. Ya kalau itu dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan ya, bisa ditinggalkan. Akan tetapi ini perlu diperhatikan ya. Apakah larangan ini adalah tahrim, sesuatu yang haram? Ternyata di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, di antaranya di sini hadis Abdullah bin Abbas, Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Hadis riwayat Bukhari. Aku memberikan minum kepada Rasulullah dari air Zamzam. Lalu Nabi minum sambil berdiri. Itu yang pertama. Lalu kemudian riwayat yang lain, Ali radhiyallahu anhu dia mendatangi pintu Ar-Rahbah lalu minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib minum sambil berdiri. Setelah itu dia berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sesungguhnya banyak orang yang tidak suka minum sambil berdiri. Wa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sementara aku, Ali bin Abi Thalib, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Artinya minum sambil berdiri. Nah, artinya di sini seperti seolah-olah ada kontradiksi, pertentangan, bertolak belakang. Katanya Nabi melarang. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan, menggabungkan hadis-hadis ini bahwa yang dimaksud minum sambil berdiri yang dilakukan oleh Nabi itu adalah dalam kondisi darurat. Maka ini kronologisnya harus dicari dan ketemu. Nabi berdiri itu ketika minum air Zam-Zam, dan itu adalah pada musim haji. Manusia berdesak-desakan sehingga untuk minum sambil duduk tidak mungkin. Maka dari hadis-hadis ini disimpulkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang lebih utama makan dan minum adalah sambil duduk. Akan tetapi dalam kondisi darurat maka dia boleh minum sambil berdiri, boleh makan sambil berdiri. Ya. Di situ titik poinnya. Tapi dalam kondisi normal maka jangan makan dan minum sambil berdiri. Ya, jangan makan dan minum sambil berdiri. Kalau ada kawan, ada teman minum, makan sambil berdiri, ingatkan. Tanggunglah garis segelekan. Nah, jangan ya, tetap harus diingatkan. Yang terakhir melengkapi tentang masalah duduk ketika makan dan minum ya. Duduk ketika makan dan minum. Sisanya nomor 5 sampai 9 kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya. Terkait masalah duduk ya, duduk ketika makan,
Nah ini duduknya duduk seperti apa gitu kan? Ya. Katanya Nabi melarang kita makan sambil berdiri. Lalu kemudian berarti kan duduk. Nah duduknya seperti apa? Setelah kita baca-baca, ternyata duduk yang dimaksud ketika makan itu adalah diantaranya yang pertama bukan menyandar. Karena tujuan dari makan seperti kemarin adalah Nabi tidak pernah banyak ketika makan. Maka terkait masalah posisi duduk pun ini adalah satu posisi yang membuat makanan itu, membuat lambung itu tidak terbuka lebar sehingga makanan yang masuk tidak banyak. Maka Nabi pun melarang duduk muttaqian, ya. Yaitu duduk sambil bersandar seperti ini, bersandar. Ini kan terbuka, ya, terbuka lambungnya. Jadi kalau makan tidak boleh sambil bersandar, duduknya bersandar. Kalau duduknya di lantai pun demikian, tidak boleh bersandar ke tangan kiri atau tangan kanan. Nyantai lah. Duduknya duduk nyantai. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Lalu duduknya seperti apa? Duduknya adalah ana akaltu kama akala ya al-abdu. Ya. Jadi Nabi SAW atau kama qala Rasulullah SAW, aku duduk ketika makan adalah seperti duduknya seorang hamba sahaya. Duduknya seperti seorang hamba sahaya. Seperti apa hamba sahaya duduk itu? Adalah duduk iq'a. Siapa yang tahu duduk iq'a? Ya, duduk iq'a. Boleh dipraktekkan? Ya, maaf ya. Ini duduk iq'a, Pak. Nah, seperti ini. Ya. Ini Nabi kalau makan seperti ini duduknya. Ya. Ya, seperti ini. Jadi ini diberdirikan terus seperti ini menyantap. Ya. Jadi seperti ini. Ini Nabi kalau menyantap. Kalau makan seperti ini. Kenapa? Karena hamba sahaya itu adalah dia manusia yang ketika dipanggil tuannya dia harus segera berdiri. Nah posisi inilah posisi yang paling cepat untuk berdiri. Fulan, maka dia langsung berdiri. Nah, gitu. Itu hamba sahaya, pembantu ya. Seperti ini. Berbeda seperti ini. Ini kalau duduk nyantai seperti ini. Atau kayak ginilah. Ini ya. Nggak boleh. Nyantai. Tarobu ini. Ini sebenarnya Nabi juga nggak melakukan ini. Ya, nggak mau. Tapi Nabi ketika makan adalah seperti ini. Lalu kemudian ada yang lain disebutkan, ya. Itu bukan hadis Nabi SAW, tapi para ulama yang menyebutkan di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Yang duduk seperti ini mungkin sering mendengar ya. Ini bukan dalam hadis Nabi, bukan. Ya, bukan dalam hadis Nabi. Tapi ini setidaknya sesuai dengan makna dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa duduk seperti ini adalah tujuannya bukan untuk memperbanyak makanan. Ini kan supaya ketika duduk seperti ini orang itu nggak nyaman, Pak. Bisa kita duduk lama seperti ini, nggak lama. Jadi nggak nyaman, maka dia cuma ngambil sedikit lalu kemudian pergi. Gitu. Kalau yang demikian adalah tujuannya supaya lambung itu terjepit, sehingga makanan yang masuk juga tidak banyak. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Nah, seperti ini. Ya. Ini penjelasan Ibnu Hajar dan ini juga dibolehkan duduk seperti ini. Jadi ini bukan karena ada seorang ibu-ibu, "Lek, duduknya ora sopan ngono mangan ku ngono." Ada yang seperti itu. Ternyata ini ada penjelasan Ibnu Hajar dalam kitabnya. Ya, seperti ini ya. Jadi makan seperti ini. Ya. Tapi kalau nggak mungkin, nggak apa-apa. Ya, nggak mungkin, nggak apa-apa. Misalkan mau di kursi atau bersila seperti ini. Sebenarnya itu tidak mengapa, bukan sesuatu yang haram, ya, bukan sesuatu yang haram. Yang haram adalah yaitu yang memperbanyak kemudian menjadikan kita lupa dari beribadah kepada Allah. Ya. Kalau bisa seperti ini lebih utama, ya. Tapi tidak boleh ini dipakai kemudian mencari khilah ya Pak. Katanya duduk seperti ini kan untuk menjepit lambung, biar nggak terlalu banyak. Udah makan separuh pindah seperti ini Pak. yang sini belum keisi gitu katanya. Itu nggak boleh ya. Jadi khilah gitu ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk duduk, masalah duduk intinya adalah tidak menyandar. Yang kedua, duduk yang dicontohkan oleh Nabi adalah duduk iq'a ketika makan.
Tapi kalau itu menyulitkan, ya tidak mengapa. Kita misalkan duduk di kursi, itu nggak haram. Atau kita duduk tarabuk seperti ini bersila, itu juga bukan sesuatu yang haram. Tapi Nabi memberikan petunjuk seperti itu. Para ulama mengambil satu inti bahwa tujuan dari posisi-posisi itu adalah supaya lambung itu tidak terisi banyak. Berbeda dengan kita menyandar atau sambil tiduran, itu akan membuat lambung terisi lebih banyak. Andai kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi, maka itu lebih afdal, lebih utama. Andai belum bisa, setidaknya kita tahu ada orang lain berbuat demikian, maka ya bersyukur kepada Allah dia sudah bisa mengamalkan, maka kita berusaha untuk bisa mengamalkan. Ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.